Oke, halo semuanya, kembali lagi sama aku Rafli. Dan tentu aja kita ketemu lagi di konten Steam Ami Sabtu Tech Update. Nah, jadi sekarang tuh drone itu kan maksud tuh cangkauannya tuh luas gitu ya, tidak cuma digunain di industri komersil aja gitu. Nah, sekarang tuh banyak banget gitu ya perusahaan-perusahaan yang memang mereka tuh menggunakan drone ini tuh sebagai kayak alat buat balap dan lain-lain. Nah, salah satunya ada dari perusahaan Taiwan, yaitu namanya tuh DJI. Mereka tuh menggunakan drone ini sebagai salah satu kamera industri mereka untuk dibalapkan kayak gitu. Dan nggak cuma itu aja, ternyata di dalam dunia militer pun penggunaan drone kamera ini tuh lagi marak-maraknya gitu. Jadi dalam industri militer pun sekarang memang lagi dibutuhkan gitu loh teman-teman. Nah, selain itu, fungsi dari drone pengawasan ini tuh ya dia adalah sebuah pesawat tanpa awak gitu ya. Dan mereka juga memang digunakan dan ditempatkan di posisi-posisi yang memang sangatlah luas, sehingga pemantauan dari area tersebut itu tuh bisa digunakan oleh drone ini gitu. Jadi tidak perlu pemantauan by human gitu ya, by manusia, tapi mereka udah pakai langsung teknologi drone gitu. Selain itu, drone ini pun ya yang digunakan untuk pengawasan ini biasanya mereka tuh dipasangkan atau dilengkapi dengan seperti kamera, sensor, radar yang ya tentunya itu berguna gitu loh buat mendapatkan informasi sebuah data seperti jumlah mungkin orang-orang yang ada di sana, terus juga ya bisa melihat kayak aktivitas apa gitu yang terdeteksi dan lalu lintas di daerah sana itu seperti apa. Dan dengan drone ini itu tuh bisa terlihat gitu, mudah terlihat dibandingkan ketika kita mengawasinya mungkin oleh manusia atau mungkin oleh penjaga di sana seperti itu. Selain itu juga penggunaan drone pengawasan ini itu tuh udah semakin populer gitu ya. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini tuh drone pengawasan ini tuh mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan metode dari pengawasan yang tradisional gitu. Nah, keunggulan yang pertama, drone ini tuh dia kan terbang gitu ya, dan dia jangkauannya tentu pasti sangat luas, dan tentunya dia tuh terbang tuh bisa lebih dekat ke tanah gitu. Jadi tidak seperti mungkin helikopter atau pesawat-pesawat yang memang tentunya harus butuh jarak yang jauh ke tanah gitu untuk aman. Tapi kan drone ini tuh kan memang alat yang lebih kecil dan fungsionalitas tentunya. Jadi ya mereka bisa menjangkau area yang lebih kecil dan lebih sempit juga kayak gitu. Dan bukan cuman itu, drone pun dia punya keunggulan lain. Dia tuh dapat dioperasikan secara mandiri gitu. Jadi mereka tuh bisa mengumpulkan data atau informasi lebih dari 24 jam malah kayak gitu. Terus yang kedua pun, drone ini dia itu berfungsi untuk menggantikan dari kebutuhan manusia yang dipakai gitu. Jadi ini pun berguna agar manusia atau mungkin tentara-tentara yang dioperasikan itu tuh tidak terlalu banyak tidak terlalu mengurangi resiko gitu. Jadi kan takutnya gitu ya untuk dipakai sebagai pengawasan, manusia kan bisa jadi timbul banyak resiko gitu. Tapi kan dengan drone ini mereka tuh lebih mudah gitu. Terus juga dalam operasi penegakan hukum dan pencarian dari penyelamatan mungkin korban dan lain-lain itu pun lebih efektif kayak gitu. Selanjutnya itu adalah pengawasan lalu lintas dan juga transportasi gitu. Nah, seperti yang udah aku sebutkan sebelumnya, tentunya drone pengawasan ini juga mereka tuh berperan dan bisa gitu untuk mengawasi lalu lintas transportasi dalam lingkungan perkotaan juga gitu. Jadi kan sekarang mungkin untuk mengatur lalu lintas kan mungkin dari pihak-pihak keamanan mereka kan menggunakan CCTV. Ternyata enggak gitu teman-teman, drone juga bisa dipakai untuk hal tersebut gitu. Mereka bisa memantau transportasi umum, inspeksi jembatan, infrastruktur, dan juga kemacetan-kemacetan yang ada di sekitar gitu. Jadi kan lebih tahu gitu kan. Sekarang CCTV mungkin belum terlalu tersebar di mana-mana, tapi kan dengan mobilitas dari drone ini mereka tuh bisa menjangkau jalan-jalan yang mungkin tidak terakses atau mungkin tidak ada CCTV gitu di daerah tersebut kayak gitu.
Nah, yang selanjutnya adalah drone ini tuh dia berperan sebagai pengawasan sumber daya alam lingkungan gitu. Jadi drone pun dapat memungkinkan pemantauan secara teratur atas sumber daya alam dan lingkungan yang ada di sekitar gitu teman-teman. Seperti mungkin hutan, pertanian, dan juga ekosistem laut. Sekarang kan mungkin untuk melihat ekosistem dari alam seperti hutan mungkin kan susah gitu ya, apalagi dijangkau dengan manusia, mungkin butuh berhari-hari gitu. Tapi kan dengan drone yang mereka bisa kendalikan dari mana aja, itu tuh mudah banget buat diakses gitu si hutan tersebut. Jadi kita langsung tahu gitu, oh hasilnya seperti ini dan lain-lain. Jadi dapat mendapatkan informasi kayak gitu. Ya intinya drone pun dia punya peran penting gitu. Salah satunya ya ada ini dalam mengelola ekosistem dari lingkungan dan juga menjaganya kayak gitu. Selanjutnya tentu juga drone bisa digunakan dalam bidang kesehatan dan juga pelayanan medis. Emang apa sih gitu ya? Nah ternyata setelah dicari tahu drone surveillance ini dia tuh dapat digunakan sebagai mungkin perantara gitu ya untuk mengirimkan sumber obat-obatan, peralatan medis ke memang daerah yang sulit dijangkau oleh manusia gitu. Jadi dengan bantuan drone ini, barang-barang yang dibutuhkan untuk bidang medis dan obat-obatan yang sepertinya akan butuh waktu lama gitu kalau diantar menggunakan manusia atau kendaraan. Nah dengan drone ini tuh akan menjadi lebih efisien dan lebih cepat kayak gitu. Tapi nih ya teman-teman, penggunaan dari drone ini selain banyak kelebihan dan keuntungannya juga, ternyata ada yang menimbulkan sejumlah masalah gitu. Nah salah satunya tuh masalah yang mungkin bakal terjadi akibat dari drone ini adalah masalah privacy gitu teman-teman. Jadi drone itu kan digunakan untuk memantau kegiatan orang-orang, dan juga mungkin aktivitasnya seperti apa. Nah, hal ini gitu yang dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat gitu, karena takutnya melanggar privasi dan juga HAM-HAM yang ada dalam lingkungan gitu, karena mereka udah melanggar batasan-batasan manusia kayak gitu. Terus masalah selanjutnya yang mungkin bisa terjadi gitu gara-gara drone ini itu adalah dari keamanan data dan juga cyber security. Nah, drone ini tuh kan, mereka mengumpulkan dan mentransmisikan sebuah data secara terus-menerus gitu. Nah, yang ini tuh berarti akan menimbulkan resiko dari sebuah keamanan yang mungkin nanti bisa aja bocor, potensi penyerangan cyber, dan lain-lain gitu. Nah, jika drone atau sistem kontrolnya tidak dilindungi gitu ya, dengan secara baik dan secara benar, ini tuh menimbulkan kekhawatiran kalau ya kedepannya mungkin akan ada oknum-oknum atau pihak-pihak yang mereka tuh sengaja gitu untuk mengambil data-data yang seharusnya tidak boleh diambil tapi mereka dapatkan. Nah ini yang dibahayakan kayak gitu teman-teman. Terus juga selanjutnya katanya dalam bidang keselamatan udara gitu. Nah kita tahu kan penggunaan drone itu diterbangkan gitu. Nah dalam area yang padat manusia seperti sekarang, apalagi ketika mungkin drone tidak punya aturan-aturan khusus gitu ya, ketika mereka masuk ke area bandara itu tuh malah menghadirkan sebuah resiko gitu, karena kan ditakutkan gitu, maksud tuh drone tuh kan terlalu kecil gitu, terus juga dalam area yang luas tidak terlihat, dan itu malah kayak menimbulkan tabrakan antar kendaraan yang ada di udara. Nah itu yang mungkin ditakutkan menimbulkan resiko seperti kecelakaan dan lain-lain, dan itu kan bisa merenggut korban jiwa juga gitu. Jadi ya itu mungkin salah satu kekhawatirannya juga. Nah yang selanjutnya adalah keamanan dari segi nasional dan juga pengawasan, karena kan kita tahu drone itu memang berhak untuk dipakai oleh siapa saja. Nah yang ini tuh yang ditakutkan mungkin adalah ketika orang-orang yang menggunakan drone ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Mereka mungkin bisa aja menggunakan drone ini tuh untuk kegiatan terorisme, pengintaian, atau bahkan penyerangan yang merugikan dari keamanan sebuah negara. Nah itu juga membahayakan gitu teman-teman. Nah ini adalah yang terakhir gitu, yaitu adalah keterbatasan teknis gitu. Namun meskipun sebuah drone memiliki kemampuan yang canggih, terus juga mereka memiliki keterbatasan dalam hal terbang atau sebuah jangkauannya, tapi ya itu adalah sebuah kekurangan mereka gitu, karena ya mereka tidak mungkin beroperasi secara terus-menerus gitu, butuh orang yang mengendalikan, butuh orang yang menerbangkan, dan itu juga
jadi kendala mungkin untuk sekarang. Dan penggunaan drone ini pun pengawasannya tuh harus secara luas gitu, karena takutnya ketika diterbangkan terlalu jauh mereka malah susah untuk mendapatkan sinyalnya dan malah hilang begitu aja, kayak gitu sih. Jadi dari apa yang udah kalian tonton di segmen kali ini tuh berarti kita sekarang tahu gitu bahwa drone ini tuh ternyata jangkauannya tuh luas gitu. Mungkin kan sekarang kalian teman-teman melihat kalau drone digunakan untuk segi komersil gitu, untuk pengambilan gambar, video dan lain-lain. Tapi ternyata enggak gitu. Mereka tuh sekarang banyak digunakan oleh tenaga-tenaga seperti tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga bantuan, kemiliteran ya, untuk kepentingannya masing-masing gitu. Dan tentunya aja pasti drone pun semakin lama akan semakin berkembang, dan itu pun banyak menimbulkan yang namanya ya ada positif dan ada negatifnya gitu tentu, karena mungkin pasti nggak akan terlepas dari itu ya. Semoga mungkin kedepannya ya hal-hal negatifnya bisa kita kurang-kurangi gitu, bisa kita hindari. Nah kalau gitu aku pengen nanya, jadi kira-kira nih menurut pendapat kalian, apakah kedepannya memang drone ini tuh bisa untuk menjadi teknologi yang menggantikan manusia sebagai alat pengawasan atau apapun itu? Nah, kalau kalian punya pendapat kalian masing-masing, coba kalian tulis di komentar dan aku pengen tahu pendapatnya kalian masing-masing. Kalau gitu, terima kasih semuanya yang udah nonton, dan juga jangan lupa like dan juga subscribe channel kami. Kalau gitu kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Aku Raffi dan bye-bye. Beres. Sekarang nggak cuma digunakan sebagai nggak sebagai cuman di dalam dunia industri